Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo semuanya. Nama saya Muhammad Arkan, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2023 Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 49. Materi ini membahas dasar-dasar hukum acara pidana, mulai dari pengertian istilah hukum dengan kewenangan aparat penegak hukum hingga hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Yuk, langsung saja kita mulai dari bab pertama. Jadi, bab pertama itu adalah ketentuan umum, pasal 1. Bab pertama KUHP berisi definisi atau pengertian dasar yang digunakan dalam seluruh proses hukum acara pidana. Terdapat 25 istilah penting dalam pasal 1, diantaranya penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Tersangka, orang yang karena perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana. Terdakwa, orang yang dituntut di depan sidang pengadilan. Putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa bebas, lepas, atau pidana. Pasal ini penting karena menjadi fondasi istilah bagi seluruh pasal-pasal berikut dalam KUHP. Kita masuk ke bab 2, yaitu asas dan tujuan hukum acara pidana mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 3. Bab kedua ini menjelaskan tentang asas dan tujuan dari hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material, yaitu kebenaran sejati dari suatu perkara pidana melalui proses hukum yang adil. Selain itu, dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum dan demi keadilan dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Artinya, KUHP tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi hak tersangka, korban, dan masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, kewenangan dan yurisdiksi, pasal 4 sampai dengan pasal 18. Bab ini mengatur kekuasaan lembaga penegak hukum dan wilayah yurisdiksi peradilan. Pasal 4 sampai dengan 6 menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili semua perkara pidana dalam wilayah hukumnya. Pasal 7 menetapkan kewenangan penyidik seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 8 sampai dengan pasal 18 mengatur kerjasama antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, termasuk batas wilayah kewenangan masing-masing. Jadi, dengan adanya aturan ini, setiap lembaga penegak hukum memiliki batas tugas yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kita masuk ke bab 4, yaitu penangkapan dan penahanan, mulai dari pasal 19 sampai dengan 31. Bab keempat membahas tentang tindakan paksa dalam proses pidana, yaitu penangkapan dan penahanan. Pasal 19 sampai dengan 21, penangkapan dan penahanan hanya boleh dilakukan dengan surat perintah resmi dan alasan hukum yang sah. Pasal 22 sampai dengan pasal 26 mengatur jangka waktu penahanan, yaitu 20 hari untuk penyidik dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum. Pasal 27 sampai dengan 31 menjelaskan bahwa tersangka berhak mengajukan penangguhan penahanan dan juga berhak untuk didampingi penasihat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP menyeimbangi kewenangan aparat penegak hukum dengan perlindungan hak asasi tersangka. Kita masuk ke bab 5, penggeledahan dan penyitaan.
Jadi dari pasal 32 sampai dengan 49. Jadi bab kelima mengatur tata cara penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pengawasan hukum terhadap tindakan tersebut. Pasal 32 sampai dengan 36, penggeledahan rumah atau badan hanya boleh dilakukan dengan surat izin dari pengadilan dan disaksikan oleh kepala desa atau ketua RW setempat. Pasal 37 sampai dengan 46 mengatur tentang penyitaan barang bukti, yaitu benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Penyitaan juga memerlukan izin tertulis dari pengadilan. Pasal 47 sampai dengan 49 mengatur bahwa barang bukti yang tidak relevan harus dikembalikan dan hakim berwenang mengawasi tindakan penggeledahan dan penyitaan. Jadi tujuan bab ini adalah untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan transparan, sah, dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Dan juga jadi dari pasal 1 sampai dengan 49 KUHP, kita dapat melihat bahwa hukum acara pidana di Indonesia dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia. KUHP menegaskan bahwa setiap tindakan dalam proses peradilan pidana harus dilakukan berdasarkan hukum, keadilan, dan prosedur yang sah. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami dasar-dasar KUHP dengan lebih mudah. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.